Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Dengan sorot mata tajam, ia berteriak, "Kalian hidup di dalam ingatanku. Aku tidak akan menjadikan kenangan ini rantai yang membelenggu." Tangga bergetar, ilusi memudar, dan si Hao kembali melangkah. Di pertengahan jalan, sebuah suara berat menggema. Dari bawah tangga, muncul sosok berjubah hitam, membawa tombak berlapis runik. Tak banyak yang bisa menapaki sejauh ini, katanya. Suaranya dingin seperti besi. Namun setiap jiwa yang melangkah harus membayar harga. Si Hao menatap tajam. "Kalau kau penjaga jalan ini, maka majulah." Pertarungan pun pecah. Tombak penjaga itu menghantam keras, menciptakan retakan di udara. Si Hao menahan dengan tombak emasnya. Percikan energi menyambar ke segala arah, membuat tangga cahaya bergetar hebat. Mereka bertarung tanpa henti di atas tangga sempit. Si Hao harus menyeimbangkan langkahnya agar tidak terseret ke lautan api ungu. Setiap tebasan musuh terasa seperti ujian terakhir hidupnya. Namun, di tengah tekanan itu, si Hao merasakan sesuatu. Kekuatan dalam tubuhnya seolah makin padat, makin terasah. Tangga ini bukan hanya tempat ujian, tetapi juga landasan untuk menempa dirinya lebih jauh. Dengan pekikan keras, si Hao menyalakan seluruh tubuhnya dengan cahaya emas. Tombaknya bersinar seperti matahari. Ia menebas lurus ke dada penjaga itu, menembus lapisan runik, dan menghancurkan tubuhnya menjadi cahaya berhamburan. Setelah penjaga itu lenyap, tangga berguncang keras. Dari bawah, cahaya hitam bercampur merah darah menyemburat. Seolah ada sesuatu yang bangkit. Si Hao berhenti sejenak, menatap ke kedalaman. Di sana, ia melihat sekilas bayangan, sebuah sosok dengan rambut panjang seperti lautan, tubuh raksasa, dan mata seterang dua bintang kuno. Tatapan itu menembus dimensi, langsung ke jantungnya. Si Hao menggertakkan gigi. Apapun yang menunggu, aku akan menemuinya. Ia melanjutkan langkah, satu demi satu, menuruni tangga cahaya yang semakin berbahaya. Tangga cahaya bukan hanya jalan menuju kedalaman, tetapi juga ujian bagi jiwa. Si Hao berhasil melewati ilusi masa kecil, kehilangan, dan bahkan penjaga tangga yang menakutkan. Namun, cahaya hitam dari bawah memberi tanda bahwa apa yang menunggunya jauh lebih besar, lebih kuno, dan mungkin di luar batas kemampuannya. Apakah di bawah sana ada jawaban yang ia cari, atau hanya kegelapan yang menunggu untuk menelannya? Setiap anak tangga kini seperti menindih seluruh raganya. Bahunya seakan dipaksa memikul gunung kuno. Nafasnya berat, dada terasa terhimpit. Apakah ini ujian, atau hanya peringatan agar aku berbalik? Si Hao bergumam. Namun, di balik penderitaan itu, ia merasakan ada kekuatan tersembunyi yang perlahan menyatu ke dalam sumsum tulangnya, memperkuat inti tubuhnya. Tangga ini menguji sekaligus menempanya, seolah para leluhur yang menciptakannya sengaja meninggalkan jejak warisan bagi mereka yang berani. Tiba-tiba, di sekitar tangga muncul ilusi dunia yang hancur. Si Hao melihat gunung-gunung roboh, laut mendidih, dan ribuan makhluk menangis, seolah dunia berada di ambang kehancuran. Di tengah kekacauan itu, muncul sebuah penjara raksasa dari rantai hitam, menahan makhluk purba berwujud naga dan manusia. Mereka meraung, mencoba bebas. Si Hao tersentak. Apa ini masa lalu dunia ini, atau masa depan yang akan datang? Ilusi itu menusuk jiwanya. Setiap ratapan terdengar seperti jeritan dari dalam dirinya sendiri. Namun ia menggertakkan gigi, menahan semuanya, melangkah terus tanpa berhenti. Akhirnya, si Hao sampai di anak tangga terakhir. Di bawah sana, ia melihat sosok raksasa duduk bersila di atas singgasana batu. Rambutnya menjuntai seperti sungai,
wajahnya samar tertutup kabut hitam. Namun sepasang mata merah menyala menembus ruang. Raksasa itu perlahan membuka mata, dan seketika langit tangga bergetar. Hanya tatapannya saja sudah membuat darah Si Hao bergejolak. Manusia kecil, berani sekali kau menuruni jalanku. Suara itu menggema, bukan hanya terdengar di telinga, tapi bergetar di dalam pikiran Si Hao. Raksasa itu tidak bergerak, namun tekanan dari tatapannya sudah cukup membuat tubuh Si Hao terhuyung. Tangannya bergetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Jika kau bisa menahan kehendakku, mungkin kau layak mendengar bisikan kebenaran, kata raksasa itu. Si Hao menutup mata, membangkitkan semua hukum Dao yang ia kuasai, api, petir, bumi, dan cahaya keabadian. Aura itu membungkus tubuhnya, membentuk perisai tak kasat mata. Gelombang kehendak raksasa menghantam. Si Hao merasa seperti ditindih gunung tak berujung. Tulangnya berderak, ototnya bergetar, namun ia tidak roboh. Jalan yang kupilih, bukan untuk tunduk, serunya dalam hati. Setelah beberapa saat, tekanan itu perlahan surut. Raksasa itu menatap Si Hao dengan sorot mata aneh, seperti melihat seorang pewaris baru. Menarik, kau berbeda dari yang lain, maka kuizinkan kau mengambil satu pecahan dari hukum purba ini. Di udara, muncul serpihan cahaya berbentuk simbol kuno yang berputar perlahan. Si Hao mengulurkan tangan, dan simbol itu masuk ke dalam tubuhnya, menyatu dengan sumsum tulangnya. Tubuhnya bergetar, seolah terbuka pintu baru pada jalan kultivasinya. Ia merasakan energi purba yang jauh lebih dalam dari hukum biasa, sesuatu yang disebut hukum abadi. Raksasa itu menutup matanya kembali, dan suara beratnya terdengar samar. Pergilah, manusia kecil, jalanmu masih panjang. Jangan biarkan cahaya ini membinasakanmu. Ketika Si Hao kembali ke Akademi Dewa Surgawi, langit di atasnya tampak berbeda. Awan berputar membentuk pusaran. Kilatan petir muncul sekejap, seolah dunia ikut merespons hukum purba yang kini ada dalam dirinya. Para murid akademi menatapnya dengan terkejut. Mereka bisa merasakan tekanan aneh, seperti berhadapan dengan sosok kuno yang tak seharusnya lahir di zaman ini. Dia berubah, bisik seorang murid. Si Hao tidak menjawab tatapan mereka, hanya menunduk sedikit dan melangkah masuk ke halaman akademi, membawa beban yang hanya bisa ia pahami sendiri. Di ruang meditasi, tetua keempat memandang Si Hao dengan sorot tajam. Aura supreme mengalir dari tubuhnya, tapi ada juga rasa penasaran yang mendalam. Kau berhasil menuruni tangga itu? Tanyanya perlahan. Si Hao mengangguk, dan aku bertemu sesuatu, entitas purba yang duduk di bawah sana. Ia memberiku sebuah simbol. Tetua keempat terdiam cukup lama, lalu menghela napas berat. Simbol itu adalah pecahan dari hukum abadi. Kau harus berhati-hati. However, banyak yang menginginkan hal itu. Bahkan mereka yang menyebut dirinya penjaga dunia akan tergoda. Tatapannya serius, seolah memberi isyarat bahwa Si Hao tidak hanya membawa warisan, tetapi juga membawa bencana yang akan datang. Kabar tentang Si Hao segera menyebar. Di arena latihan, para murid berbisik-bisik. Sebagian iri, sebagian kagum, sebagian lagi menyimpan niat tersembunyi. Seorang murid dari garis keturunan kuno menatap dengan senyum tipis. Jika benar dia membawa hukum purba, maka cepat atau lambat darahnya akan menjadi rebutan. Namun, ada juga yang mulai menjadikannya inspirasi. Dia menolak menjadi murid tetua agung, tapi justru berjalan ke jalan yang lebih sulit. Mungkin, inilah arti sejati dari takdir seorang raja. Si Hao sendiri tetap diam. Ia duduk bersila di salah satu taman akademi, mencoba mengendalikan energi yang mengamuk di dalam tubuhnya. Pecahan hukum itu seperti naga yang ingin lepas, menuntut kendali penuh. Malam itu, ketika Si Hao bermeditasi, ia merasakan tatapan dingin dari kejauhan. Bukan dari dalam akademi, melainkan dari luar dunia ini, dari wilayah asing.
Suara samar bergema di pikirannya. Warisan itu akhirnya muncul lagi. Bayangan hitam melintas di langit malam. Tak seorang pun menyadarinya. Itu adalah utusan dari klan kerajaan asing. Mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Si Hao membuka matanya. Napasnya bergetar. Sepertinya, sejak aku menerima simbol itu, dunia luar pun mulai berguncang. Si Hao bangkit dari meditasi. Matanya menatap bulan yang menggantung tinggi di langit. Simbol hukum purba berputar samar di balik pupilnya, seperti api abadi yang tidak bisa padam. Jika jalan ini membawaku pada bencana, maka biarlah, aku akan hadapi semuanya. Dunia boleh runtuh, tapi aku akan tetap melangkah. Langkahnya terasa mantap, seolah ia tidak lagi sekadar seorang murid akademi, melainkan calon penguasa yang menantang hukum semesta itu sendiri. Keesokan paginya, para murid akademi bangun dengan perasaan aneh. Sejumlah roh spiritual yang biasa bersemayam di sekitar gunung akademi menghilang, seolah ada sesuatu yang mengusir mereka. Di lapangan utama, tetua keempat berbicara serius pada para murid. Ada riak dari luar dunia. Kalian semua harus memperkuat hati kalian. Jangan sampai goyah. Si Hao mendengarkan dengan diam, tapi dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar riak. Ini adalah langkah pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di aula utama, Meng Tianzeng, tetua agung Akademi Tianzhen, duduk dengan wajah serius. Sorot matanya menembus seakan melihat ribuan tahun ke depan. Si Hao, katanya dalam suara berat, kau membawa sesuatu yang dunia ini tidak pernah siap untuk menanggungnya. Simbol hukum purba itu akan memicu perebutan. Kau harus bersiap, karena dunia asing akan segera menurunkan tangan mereka. Si Hao mengepalkan tinjunya. Kalau mereka datang, biarkan mereka merasakan. Dunia ini bukan milik mereka. Tetua Agung hanya mengangguk, namun di dalam hatinya ia tahu, perang yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa ditahan dengan semangat saja. Di sisi lain, jauh di balik langit, di benteng terapung milik dunia asing, para raja darah murni berkumpul. Seorang raja dengan mata kemasan menatap ke arah dunia batu. Simbol itu muncul lagi. Ini kesempatan kita untuk membuka kembali gerbang penuh. Jika pemuda itu tumbuh, dia akan menjadi ancaman bagi seluruh generasi kita. Yang lain menyeringai, kalau begitu, kirimkan Du Guyun. Dia dari garis keturunan penjaga. Biarkan dia yang menyingkirkan penghalang kecil itu. Bayangan seorang pemuda berambut panjang berdiri tegak di ruang itu. Auranya berat, penuh tekanan. Dialah Du Guyun, kebanggaan garis keturunan penjaga, yang namanya menggetarkan banyak dunia. Si Hao malam itu kembali duduk bersila, mencoba menenangkan gejolak di tubuhnya. Simbol hukum purba berputar di dalam tubuhnya. Kadang terasa membakar, kadang terasa seperti akan meledak. Sun Er datang mendekat, matanya penuh kekhawatiran. Si Hao, dunia ini mulai resah. Aku takut, sesuatu yang buruk akan segera turun. Si Hao menoleh, menatapnya dengan sorot tenang. Kalau badai memang datang, biarlah, aku tidak pernah mencari ketenangan. Jalan yang kupilih selalu penuh darah dan api. Sun Er terdiam, lalu hanya menatapnya lama, seolah ingin mengingat wajahnya sebelum semua benar-benar berubah. Langit di atas Akademi Dewa Surgawi tiba-tiba bergemuruh. Petir melintas tanpa hujan, dan pusaran besar terbuka di angkasa. Dari sana, muncul langkah-langkah berat, suara dentuman seperti palu memukul dunia. Siluet seorang pemuda muncul perlahan, membawa tekanan luar biasa. Matanya tajam, tubuhnya diselimuti aura kuno, seolah ia adalah bagian dari dunia itu sendiri. Suara bergema di seluruh akademi. Si Hao, keturunan batu, mari kita lihat, apakah kau benar-benar layak membawa simbol itu? Tetua, murid, dan seluruh dunia seakan terdiam. Si Hao berdiri, menatap lurus ke arah pemuda itu. Jadi, inilah awalnya.
Dentuman keras terdengar. Langit di atas mereka benar-benar terbelah, membentuk retakan hitam yang memanjang sejauh mata memandang. Cahaya dari tubuh Si Hao yang diselimuti Vajra emas beradu dengan kilatan darah merah Du Guyun. Narasi mendetail, serpihan cahaya turun dari langit seperti hujan meteor, membuat pemandangan seolah dunia ini sedang runtuh. Para saksi di kejauhan bergetar, sebagian berlutut, merasa tubuh mereka seakan diremukkan hanya karena berada terlalu dekat dengan aura pertempuran. Si Hao berdiri di tengah badai itu, matanya tajam, napasnya stabil meski tubuhnya sudah dipenuhi retakan kecil akibat benturan sebelumnya. Du Guyun meraung, suaranya bergema seperti singa purba. Si Hao, darah penjaga takkan pernah kalah. Hari ini aku akan menutup sejarahmu dengan tanganku sendiri. Setiap kata yang diucapkan dipenuhi dengan kebencian leluhur, membuat aura di sekelilingnya semakin mengental. Garis-garis merah di tubuhnya berpendar, membentuk bayangan raksasa di belakangnya, sebuah simbol penjaga kuno yang diwarisi turun-temurun. Namun Si Hao hanya menatap tenang. Dalam hatinya, ia berbisik, "Kau menyebut kehormatan leluhurmu, aku menyebut nasib dunia. Kau ingin membalas dendam. Aku ingin membangun jalan untuk semua yang datang setelahku. Kita berbeda, dan karena itu, salah satu dari kita harus jatuh." Du Guyun melompat tinggi, tubuhnya berputar seperti tombak merah, lalu menghantam Si Hao dengan teknik leluhur, taring darah penjaga. Serangan ini membelah udara, menciptakan aliran energi merah yang tajam, mampu menghancurkan gunung dalam sekejap. Si Hao menahan dengan tangan kosong. Cahaya emas dari tubuhnya menyala lebih terang. Tubuhnya bergetar hebat, namun ia tetap berdiri. Dari genggamannya, cahaya emas meluas, membentuk perisai Vajra, sebuah manifestasi tubuh abadi yang tak bisa ditembus. Benturan itu menyalakan langit malam, menciptakan cahaya yang bisa terlihat sejauh ribuan mil. Narasi meluas, suaranya bagai guntur ribuan naga. Getarannya membuat lautan jauh di sana bergejolak. Ombak besar menghantam pantai tanpa henti. Si Hao terhuyung. Darah menetes dari sudut bibirnya. Namun di matanya, api tekad semakin membara. Ia teringat wajah orang-orang yang telah gugur. Teringat pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Aku tak bisa kalah di sini. Jika aku jatuh, maka semua pengorbanan itu sia-sia. Jalan yang kubuka dengan darah dan keringat akan tertutup. Aku harus bertahan. Du Guyun, di sisi lain, juga dipenuhi monolog batin. Ini warisan leluhurku. Aku telah membawa beban garis keturunan selama hidupku. Dan sekarang aku akan menegakkannya dengan membunuhmu. Aku tidak hanya bertarung untuk diriku, tetapi untuk semua penjaga yang percaya bahwa darah kami adalah yang terkuat. Pertarungan mereka kini bukan hanya sekadar fisik, tapi juga perang tekad dan keyakinan. Keduanya melepaskan serangan besar-besaran. Si Hao mengaktifkan roh tulang asal yang bercahaya dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa emas yang turun dari langit. Du Guyun memanggil bayangan penjaga raksasa di belakangnya. Sebuah avatar merah darah dengan tombak purba di tangannya. Dunia bergetar, gunung runtuh, tanah terbelah, lautan mendidih. Semua makhluk berlari ketakutan, menyadari bahwa pertarungan ini berada di luar pemahaman manusia biasa. Narasi menekankan, setiap detik terasa seperti sebuah abad. Setiap pukulan bukan hanya untuk melukai tubuh, tapi untuk merobek keyakinan lawan. Akhir scene ditutup dengan benturan besar. Cahaya emas dan merah bertabrakan di tengah langit, menciptakan gelombang energi yang membuat matahari seakan padam sesaat. Langit berubah merah darah. Di belakang Du Guyun, bayangan penjaga semakin nyata, seolah leluhur garis keturunan itu benar-benar turun kembali ke dunia fana. Wajah raksasa dengan tatapan penuh amarah menatap Si Hao. Suaranya menggema di langit. "Anak manusia, kau berani menantang darah penjaga?" Aura itu membuat seluruh dunia tertekan. Banyak saksi yang berlutut tak kuasa menahan tekanan. Dada mereka serasa dihantam palu raksasa.
Namun si Hao tidak mundur. Tubuhnya menyala bagai matahari keemasan. Di balik cahaya itu, seakan muncul bayangan Raja Dunia yang memandang rendah langit dan bumi. Kontras yang mencolok, satu darah purba yang penuh dendam, satu anak muda yang menolak tunduk pada nasib. Benturan demi benturan membuat tubuh si Hao penuh retakan. Darahnya menetes dan bercampur dengan cahaya emas yang keluar dari pori-porinya. Setiap luka seolah bukan hanya fisik, tapi juga ujian mental. Dalam monolog batin, si Hao berkata, "Jika aku runtuh di sini, dunia akan kembali ke dalam bayang-bayang mereka. Tidak, aku tidak bisa jatuh. Jalan yang kupilih harus kutempuh sampai akhir, meskipun tubuhku hancur berkeping-keping." Sementara itu, Du Guyun pun tidak lebih baik. Tulangnya berderak, kulitnya sobek oleh tekanan energi balik dari serangan si Hao. Namun matanya dipenuhi api kebencian. "Aku tidak boleh kalah. Jika aku jatuh, maka darah leluhurku dipermalukan. Nama penjaga akan menjadi bahan tertawaan." Keduanya, meski hampir runtuh, justru semakin membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam tubuh masing-masing. Du Guyun mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dari tubuhnya, keluar pusaran darah merah yang berubah menjadi tombak leluhur. Senjata itu bukan hanya energi, tetapi terbentuk dari darah, jiwa, dan garis keturunan penjaga selama ribuan tahun. Saat tombak itu muncul, langit seolah ikut menunduk. Si Hao, dengan napas berat, menekukkan lututnya, lalu memukul tanah dengan tangan. Dari tubuhnya muncul batu asal bercahaya, sebuah warisan misterius yang menyatu dengan darahnya. Batu itu bergetar, lalu mengeluarkan kilatan cahaya emas yang membentuk pedang cahaya abadi. Ketika kedua senjata itu terangkat, dunia terdiam, angin berhenti, suara lenyap. Hanya ada detak jantung para saksi yang bergema. Semua orang tahu, benturan ini akan menentukan hasil akhir. Dengan raungan yang menggetarkan, keduanya maju. Tombak merah dan pedang emas bertabrakan di tengah langit. Dentumannya tak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Cahaya menelan segalanya. Gelombang energi menyapu ribuan mil. Gunung hancur menjadi debu. Laut terbelah hingga dasar. Bahkan bintang-bintang di langit tampak bergetar. Narasi meluas, waktu seolah berhenti. Dalam cahaya itu, para saksi tak bisa melihat apapun kecuali siluet dua dewa yang saling menghantam. Setiap pukulan membawa gema kehancuran. Setiap gerakan menyiratkan harga diri. Jadi saksikan terus episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.